Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan kritis yang sudah teman-teman buat minggu lalu. Di video ini adalah bagian ketiga ya. Bagian pertama itu di kelas A, bagian kedua kelas B, dan bagian ketiga ini kelas C. Untuk bagian pertama dan kedua, teman-teman bisa melihat di channel saya ya, video sebelumnya bisa dilihat di channel saya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kelas C ya. Makanya video ini bagian ketiga. Saya akan share screen setelah ini. Jadi pertanyaan ini sudah saya sortir ya. Jadi tidak semua yang masuk itu saya bahas karena nanti durasinya akan sangat panjang sekali. Baik, kita ke pertanyaan pertama ini dari kelompok mana ya? Namanya kelompoknya tidak ada ya. Baik, karena nama kelompoknya tidak ada, saya kasih tanda abstrak gitu ya. Baik, kita ke pertanyaannya saja. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai buzzer yang menyimpang dan bagaimana cara menghilangkan mereka jika buzzer jasanya malah dipakai dan didanai yang menjadikan kemunduran demokrasi. Jadi intinya gimana sih langkah pemerintah ya ketika ada buzzer yang kemudian buzzer itu didanai oleh kelompok tertentu, kemudian buzzer itu menyebabkan ya adanya buzzer ini menjadi penyebab mundurnya demokrasi. Nah, beberapa waktu lalu memang ramai ya mengenai buzzer, terutama menjelang pemilu biasanya. Jadi digunakan untuk black campaign, ya, untuk mendiskreditkan satu tokoh atau satu kelompok tertentu, ya. Ini sangat di era medsos ini kebohongan itu kan bisa menjadi kebenaran karena kebohongan jika diproduksi berulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Jadi publik akan menaruh trust atau percaya. Nah, buzzer itu gunanya juga salah satunya itu. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah? Nah, kemarin kita sempat melihat dan mendengar di media massa sudah ada langkah untuk menindaklanjuti ya, menindak secara tegas dan menggunakan jalur hukum untuk buzzer-buzzer ini dan mereka yang menyewa jasanya. Nah, ke depan mungkin perlu ada pengawasan lebih ketat ya dari Kemenkominfo atau dari instansi yang bersangkutan juga bekerja sama dengan Polri yang punya divisi cybercrime ya untuk mengawasi adanya buzzer-buzzer ini sehingga politik demokrasi kita bisa menjadi lebih sehat. Terus kita juga bisa berperan nih di sini ya. Kita bisa berperan tidak mengambil taken for granted untuk apa yang disampaikan oleh buzzer. Tapi kita bisa menjadi pembaca yang cerdas, bisa menjadi sosmedian yang cerdas ya, pengguna medsos yang cerdas, bisa memilah informasi yang masuk. Ya. Ini juga perlu kebijakan dari kita sendiri ya sebenarnya. Next, kita ke pertanyaan berikutnya, ada dari kelompok 9 ya. Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini yang diutarakan oleh Abraham Lincoln minggu lalu kita bahas ya. Lalu mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Ya, karena kita itu kan bangsa Indonesia dan punya landasan namanya Pancasila. Ya. Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai dasar negara. Maka sistem negara kita, sistem pemerintahan kita, sistem pemerintahan itu kan berperan untuk mengelola negara. Nah, ini berarti harus sesuai dan berdasarkan landasan negara kita, yaitu Pancasila. Ya, tidak boleh bertentangan. Nah, demokrasi Pancasila sendiri itu menjadi ciri khas bagi kita Indonesia ya, bagi demokrasi di Indonesia. Karena corak demokrasi di masing-masing negara itu berbeda-beda, teman-teman ya. Nah, Indonesia itu punya ciri khas namanya demokrasi berasaskan Pancasila. Nah, tujuannya apa? Ya di sila kelima itu, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ya intinya kesejahteraan itu harus merata bagi semua rakyat tanpa kecuali. Jadi harus berdasarkan Pancasila ya, karena posisi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara. Next, ada dari kelompok tanah ya. Apa maksudnya tanah ini? Saya tidak tahu.
Baik, demokrasi yang seharusnya menjadi kebebasan rakyat dalam berpolitik justru lebih dikuasai oligarki atau partai elit politik terus-menerus. Memonopoli kekuasaan dan kekayaan demi partai atau diri sendiri, lalu mengapa oligarki ini bisa terjadi di Indonesia yang katanya sudah mendirikan demokrasi sejak dulu? Ya, ini memang penyakitnya demokrasi itu ya oligarki ini salah satunya. Oligarki itu apa sih? Jadi gini, oligarki itu elit-elit tertentu, ya orang-orang elit itu menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi aset-aset yang strategis, ya pos-pos pemerintahan strategis itu dikuasai orang-orang itu saja. Nah itu gampangnya oligarki. Nah coba teman-teman lihat ya, amati di elit pemerintahan kita ya. Pasti dia punya garis keturunan yang itu adalah tokoh-tokoh yang menjadi apa namanya, tokoh kemerdekaan kita ya, tokoh kemerdekaan bagi negara Indonesia. Misalnya ada Bu Megawati, itu kan ya jelas putrinya Bung Karno ya kan. Kemudian ada siapa lagi, Pak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu juga apa namanya punya garis keturunan pejuang kemerdekaan. Nah sebenarnya oligarki ini bisa dicegah ya ketika sistem demokrasi kita sehat. Jadi apa namanya, misalnya di internal partai politik itu fair di dalam menjaring kader. Tidak hanya kader-kader yang memang punya modal banyak tetapi secara kompeten dia kurang, tetapi memang benar-benar fair berdasarkan kompetensi dan integritasnya. Kemudian juga kita sebagai rakyat itu kritis ya, tidak misalnya tidak terlalu fanatik terhadap satu kelompok tertentu saja gitu. Tapi objektif lah dalam melihat misalnya parpol ini kok ideologinya sudah nggak sesuai dengan Pancasila ya, atau secara nurani kita sudah tidak apa namanya tidak sreg gitu dengan parpol ini ya. Kemudian orang-orangnya kok secara kompetensi kurang ya, atau integritasnya juga kurang. Nah ini bisa kita beralih misalnya ke parpol yang lain. Nah saya rasa itu ya. Memang sejak dulu kita sudah demokrasi, cuma kan demokrasi kita belum matang ya kalau dikatakan. Bahkan di negara Amerika saja yang demokrasinya sudah beratusan tahun itu juga konflik masih ada, konflik kepentingan di tubuh pemerintahan juga masih ada. Pemilihan presiden di Amerika kan tidak kalah sengitnya dengan kita, ya kan? Kemarin Trump dengan yang sekarang itu sama sengitnya ya. Black campaign juga ada. Jadi sama saja sebenarnya, karena dimanapun demokrasi itu dilaksanakan, apa namanya, penyakit itu masih ada. Tetap ada ya, penyakit demokrasi tetap ada. Oke, next kita ke kelompok berikutnya dari kelompok 3. Apa ini kelompok 3 yang ditanyakan? Pemilihan kepala desa bahkan kepala negara masih dalam lingkup menyogok rakyatnya dengan uang. Wah, ini pengalaman ini. Mengapa hanya dengan uang hak pilih dapat dibeli? Bukankah dengan cara seperti itu terpilihnya pemimpin bukanlah dari kebutuhan rakyatnya? Betul sekali. Ya. Betul sekali. Jadi ketika ada money politik digunakan untuk membeli hak suara atau hak pilih, nah disitulah kebobrokan demokrasi terlihat. Semakin banyak ya permainan-permainan politik uang seperti ini, nah, menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin merosot. Ini salah satu penyebab indeks demokrasi kita merosot ya, salah satunya di sini. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, kita sebagai pemilih hak suara, ya jangan mau dibeli suaranya. Jangan mau dibeli suaranya. Dapat berapa ratus ribu sih? Nah, itu kan kita perlu cross-check. Terus dampaknya nanti gimana ketika negara ini, ketika desa kita itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang secara kompetensi kurang, secara kejujuran juga kurang. Nah kan sayang kan, kita dapatnya hanya misalkan 200.000, nah dia yang terpilih dapatnya miliaran. Coba, kita untungnya hanya sesaat, tapi menderitanya kan sampai 5 tahun. Ya kan? Nah, dari sisi apa namanya pemerintah ini juga harus berperan sebenarnya ya.
terutama dari Bawaslu, kemudian dari ya lembaga apa namanya anti korupsi seperti KPK, kemudian lembaga penegak hukum itu juga harus berperan ya. Bawaslu ini harus ketat nih mengawasi para kontestan pemilu. Jangan sampai money politik ini berlangsung. Ya kadang bahkan tidak hanya money politik ya. Ada konflik-konflik kepentingan misalnya si calon ini didanai oleh pihak ketiga, misalnya pengusaha. Nah, dia kan nanti kalau kepilih juga tender-tender proyek itu ya diarahkan ke pengusaha ini. Nah, ini juga harus kita cerdas ya ketika kita dihadapkan dengan pilihan untuk mencoblos, itu harus cerdas. Dilihat di track record-nya ya. Dilihat track record-nya, dia bersih apa enggak, siapa orang di balik mereka. Ya. Kita harus tahu, harus kritis ya sebagai pemilik hak suara. Hak suara kita itu mahal ya dan berharga sekali. Jadi jangan disia-siakan. Selanjutnya dari kelompok 1, mengapa terdapat survei yang menyatakan masih ada masyarakat yang tidak puas atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Nah teman-teman sendiri ini puas apa enggak di kelompok 1 ini ya? Kenapa kok sampai tidak puas? Berarti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan yang semestinya. Semestinya demokrasi itu dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi nyatanya kan ada oligarki. Hanya orang-orang itu aja yang berpusat di struktur pemerintahan kita, ya kan? Dari tahun ke tahun kan ya SBY, Megawati, Jokowi ya, kemudian Amin Rais, ya, dan sebagainya. Ya orang-orang itu aja nggak ada yang lain kan? Coba. Ya baru-baru ini aja misalnya di eranya Jokowi, kemudian Jokowi muncul orang dari daerah. Sebelumnya kan ya itu-itu aja. Nah, ke depan apakah begitu ya? Lihat aja nanti kader-kader yang akan maju di Pilpres misalnya. Dari Demokrat siapa, dari PDI siapa. Kalau masih berputar memiliki garis keturunan orang-orang itu saja ya berarti masih oligarkis ya kan. Ya, apa namanya demokrasi kita. Belum demokrasi yang sesungguhnya yang semua rakyat itu punya apa namanya kesempatan yang sama untuk menduduki pos-pos strategis di pemerintahan. Nah, jadi mengapa kok ada ketidakpuasan? Ya jelas karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar demokrasi, hal-hal yang tidak sesuai dengan yang semestinya demokrasi itu demikian, tetapi ternyata seperti ini. Ya, antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Oke, selanjutnya dari kelompok Mar'ah Solihah. Waduh, ini anggotanya solihah semua ya. Nah, apa yang ditanyakan? Kita lihat, sebagai mahasiswa, bagaimana upaya yang seharusnya kita lakukan dalam mengatasi menurunnya demokrasi. Yang pertama, jelas teman-teman ini harus berpartisipasi di dalam demokrasi. Nah, ketika menyampaikan pendapat, unjuk rasa ya jangan anarkis. Ya. Nah, beberapa waktu lalu kita, sampai sekarang masih heboh ya, Ade Armando ya dikeroyok sampai luka babak belur, misalnya ketika pas di demo. Nah, saya nggak tahu kebenarannya apakah benar-benar di demo atau hanya apa ya nggak tahu ya. Sekarang ini kan kebenaran itu relatif dan apa ya kita itu menjadi ragu untuk percaya gitu ya. Karena saking seringnya kita kena hoax. Nah, bagaimana sih langkah kita sebagai mahasiswa? Ya, yang pertama ketika teman-teman menyampaikan pendapat atau menyampaikan gagasan, jangan anarkis, jangan memaksakan pendapat. Unjuk rasa ya unjuk rasa yang santun. Yang kedua dalam berorganisasi ya yang sehat. Tidak menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi, tetapi tetap menomorsatukan kepentingan bersama ya. Kemudian ketika bermusyawarah ya menghormati pendapat orang lain. Menggunakan organisasi tidak digunakan untuk menyulut permusuhan dengan organisasi yang lain. Kemudian yang terakhir belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh ini juga upaya untuk kita meningkatkan demokrasi. Kemudian kita memupuk kesadaran kewargaan ya. Makanya literasi kewargaan itu penting ya. Literasi budaya dan kewargaan itu sangat penting. Jadi kita harus tahu hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara itu apa, itu kita harus paham.
Makanya belajar Pancasila dan kewarganegaraan ini penting sebenarnya. Tetapi karena mungkin topik-topiknya kurang menarik ya untuk diobrolkan, sehingga teman-teman kan kurang begitu berminat ya. Ini sering saya dapat keluhan gitu. Kemarin saya nanya di sebuah kelas juga, ternyata banyak yang tidak berminat dengan mata kuliah ini. Alasannya apa? Anu Pak, materinya sulit dipahami, kemudian kurang menarik. Wah, ini kacau ini ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Mengapa kaum elit sering mengambil keputusan sendiri dan tidak mendengarkan suara rakyat? Ini dari kelompok Ahmad Yani ya. Karena ini, jadi yang berada di wakil rakyat sekarang itu adalah hasil pilihan rakyat. Ketika yang dipilih itu tidak berdasarkan kompetensi, tidak berdasarkan integritas, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, ya, maka ketika mereka menduduki posisi strategis itu, tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Jadi janji kampanyenya hilang, ya entah kemana, dia sudah lupa. Nah, makanya penting ketika menghadapi pemilu itu kita betul-betul selektif memilih calon yang akan kita pilih. Karena itu menentukan ya 5 tahun ke depan kita mau jadi apa. Kalau pemimpin-pemimpin kita suara yang diwakili saja udah nggak mau mendengar. Dewan Perwakilan Rakyat itu kan sebenarnya tugasnya mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat. Karena demokrasi itu intinya kan ya di rakyat. Kedaulatan tertinggi itu ya di rakyat sebenarnya. Yang punya negara itu rakyat. Pemimpin-pemimpin itu ya, pemerintah itu kan pelayan rakyat sebenarnya. Mereka mengurusi rakyat, tapi ya, kenyataannya kan tidak. Rakyat yang justru menjadi bulan-bulanan. Selanjutnya dari kelompok 6. Di kelompok 6 ini menanyakan apa langkah terbaik yang dilakukan jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila. Ya. Berarti perlu ada evaluasi menyeluruh dan sistematis terhadap sistem demokrasi yang berjalan. Ya mulai dari misalkan sistem parpolnya, ya itu perlu dilihat, dievaluasi. Apakah di dalam parpol itu sudah diterapkan demokrasi atau belum? Apakah justru ya oligarkis lagi, ya, yang punya yang berhak menjadi ketua umum ya keturunannya yang mendirikan partai, sementara yang lain tidak. Ini kan indikasi sudah tidak demokratis ya. Masa ketua umum di dalam parpol itu kok berdasarkan keturunan? Kan harusnya tidak. Karena parpol itu adalah cerminan dari demokrasi. Ya. Kemudian apa yang dilakukan lagi oleh kita? Kalau dari sisi pendidikan itu perlu adanya ini penekanan pada pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Pendidikan politik juga penting. Jadi sejak dini itu mestinya anak-anak itu dikenalkan dengan dunia politik ya. Bukan berarti dikenalkan dengan parpol, tetapi dikenalkan dengan tugas dan tanggung jawabnya serta hak-haknya sebagai warga negara. Misalnya dia harus punya KIA, ya KIA itu harus dia urus, diajak ngurus misalnya. Misalnya lagi ketika di jalan harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, ya itu dijelaskan kepada anak kecil itu. Dia karena dia bagian dari masyarakat gitu loh. Dan dia adalah bagian dari politik di negara ini. Dia adalah tidak lepas dari politik. Kita ini kan hidup tidak lepas dari politik sebenarnya. Meskipun kita tidak suka politik. Ya dengan teman-teman menjadi warga negara, itu saja sudah status politik. Jadi jangan membenci politik, karena kita sendiri setiap hari juga berpolitik. Nah, dari sisi pendidikan ini penting. Mengenalkan kata kunci demokrasi seperti egaliter, keadilan, ya. Kemudian apalagi gotong royong misalnya, dan seterusnya. Kesamaan derajat, HAM, ya, itu harus dikenalkan. Dikenalkan di dalam dunia pendidikan. Supaya apa? Supaya lulusan pendidikan itu punya jiwa yang demokratis, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Ya kan?
Lulusan pendidikan kita di dalam tujuan sistem pendidikan itu kan diharapkan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, itu jelas. Demokratis itu seperti apa? Ya berarti paham pilar-pilarnya demokrasi, seperti tadi keadilan, kesamaan derajat, hak, ya, dan kewajiban, dan sebagainya. Selanjutnya dari kelompok 4. Ya. Maraknya korupsi bisa menimbulkan penurunan demokrasi. Lalu bagaimana cara yang harus dilakukan agar korupsi semakin menurun dan demokrasi Indonesia tetap utuh? Berarti intinya adalah gimana sih memberantas korupsi itu ya. Yang pertama, penegakan hukum harus kuat ya, tidak tebang pilih. Kemudian harus tegas ya. Kemudian pengawasan bagi personil lembaga penegak hukum ya, termasuk di sini jaksa, hakim, ya, pengacara, kemudian polisi, itu perlu diawasi supaya tidak disuap dan hukum tidak dipermainkan. Yang kedua, kesadaran ya, kesadaran baik dari pemerintah maupun rakyat itu harus dibangun bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa. Nah, sekarang sayangnya korupsi itu menjadi kejahatan biasa ya, karena saking seringnya. Padahal korupsi itu kejahatan luar biasa, extraordinary crime sebenarnya. Dia akan merugikan negara, merugikan banyak orang. Nah, kemudian dari kesadaran itu, maka pendidikan anti korupsi harus dikuatkan untuk memupuk kesadaran tadi. Apa pendidikan anti korupsi itu? Ya kalau di kewarganegaraan disisipkan nilai-nilai anti korupsi, ya, kejujuran, integritas, tanggung jawab, amanah, dan sebagainya itu harus ditanamkan di dalam diri peserta didik. Nah, teman-teman ini contohnya misalnya ketika mengerjakan tugas kelompok, itu jangan berpangku tangan saja. Yang ngerjakan itu aja, yang lain dia nitip nama. Wah, ya jangan, ya kasihan temannya. Nah, ini bagian dari nilai anti korupsi sebenarnya. Nah, selain itu, sistem politik kita juga harus sehat. Ya, money politik tadi itu tidak boleh. Ya, money politik itu awal dari atau bibit dari korupsi. Nah, sayangnya juga ini didukung oleh ongkos politik kita yang mahal. Ya. Orang kalau mau mencalonkan sebagai kepala daerah, misalnya bupati, itu kan butuh miliaran. Butuh kadang triliunan malah ya. Nah, uang dari mana itu? Kalau dia misalnya uangnya kurang, dapat dari mana? Kalau tidak utang, ya nanti ada yang mendanai, ya kan? Yang mendanai ini kan butuh imbal jasa. Nah, ketika sudah jadi ya permainan ini lagi, kepentingan transaksi politik lagi di situ terjadi. Nah, ini harus kita dukung. Jadi kita sendiri juga harus mengawasi ya. Jadi warga yang kritis ya. Kadang itu di desa ada korupsi tapi warganya takut untuk melaporkan. Ya karena literasi kewargaannya rendah, kesadaran hukumnya rendah, wawasan tentang undang-undang, hukum dan sebagainya itu juga rendah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya sebagai PR ya. Oke, sepertinya sudah semua kita bahas dari kelompok-kelompok yang memberikan pertanyaan ya seputar demokrasi. Nah, untuk sekali lagi untuk video yang lain, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain dari kelompok atau kelas yang lain bisa teman-teman simak di video sebelumnya bagian 1 dan bagian 2. Sekian untuk kali ini, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.